Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sampai kapan sih utang pinjol itu akan hangus dengan sendirinya. Simak video ini sampai habis. Teman-teman, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pernah mengungkapkan ada tren baru nih di masyarakat yang sengaja tidak membayar utang di pinjaman online alias pinjol, terutama yang di ilegal. Nah, dengan alasan bahwa utang tersebut dapat hangus dengan sendirinya. Namun, dari sudut pandangan hukum perdata, pinjol ilegal ini tidak diakui sebagai hal yang sah di mata hukum. Nah, pinjol ilegal tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif yang diatur dalam hukum perdata. Jadi di sini saya akan bahas masalah yang ilegal dulu. Nah, sehingga pinjaman yang diterima awalnya tidak sah secara hukum dan bisa diabaikan. Jadi penting untuk dicatat bahwa hal ini tidak berlaku untuk utang pinjol yang legal OJK. Nah, yang terdaftar di OJK. Pinjaman dari yang legal telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, sehingga pinjaman tersebut dianggap sah dalam pandangan hukum. Selain itu, setiap pinjaman yang disalurkan oleh pinjol legal juga harus memenuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disebut dengan AFPI. Nah, mulai dari suku bunga hariannya hingga praktik penagihan hutangnya kepada nasabah yang sedang gagal bayar. Nah, salah satu ketentuan yang diatur dalam lampiran 3 SK Pengurusan AFPI nomor 2/20 poin C angka 3 huruf D adalah larangan bagi penyedia pinjol untuk melakukan penagihan secara langsung kepada debitur atau peminjam uang. Nah, catatnya. Nah, jadi aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan tidak diperbolehkan untuk melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman yang gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo pinjaman. Nah, saya terangin lagi. Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa masa penagihan utang oleh pinjol memiliki batas waktu maksimal itu cuma 90 hari. Nah, namun nih, sayangnya, seringkali hal ini menyebabkan kesalahpahaman di kalangan pengguna layanan pinjol. Banyak yang mengira bahwa utang mereka secara otomatis hangus setelah melewati batas waktu tersebut. Kalau mau bilang hangus ya silahkan, itu mah asumsi kalian saja. Nah, tapi penting untuk dicatat bahwa bagi debitur yang gagal bayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo pinjaman, pihak pinjol itu diizinkan oleh OJK untuk menggunakan jasa pihak ketiga atau perusahaan penagih yang diakui oleh OJK. Nah, selain itu juga, pihak pinjol juga berhak menunjuk kuasa hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap debitur yang masih berutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika pengguna layanan pinjol memiliki utang yang belum dibayarkan lebih dari 90 hari, penyelenggara pinjol itu tidak diperbolehkan menagih secara langsung. Peraturannya seperti itu. Tapi faktanya kan kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini penting, kalian perlu catat. OJK bilang, namun hal ini tidak berarti bahwa utang debitur secara otomatis hangus atau dianggap lunas. Utang tersebut tetap wajib dibayar. Katanya seperti itu. Nah, jadi perlu diingat bahwa setiap kredit macet akan dilaporkan oleh pihak pinjol kepada OJK melalui Slik OJK atau sebelumnya dikenal dengan BI Checking. Nah, hal ini dilakukan untuk menyulitkan pengguna pinjol untuk mengajukan pinjaman di yang lainnya. Nah, jadi oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat untuk memahami dan mengelola utang secara bijak agar dapat mematuhi peraturan dan dilindungi dari konsekuensi hukum yang mungkin akan timbul. Nah, jadi kesimpulannya nih, penanganan utang pinjol di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum dan regulasi yang harus diperhatikan baik oleh penyelenggara pinjol maupun oleh para debiturnya. Nah, oke, jadi gitu ya, penanganan utang pinjol bukanlah masalah yang sepele dan memerlukan pemahaman yang baik terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Oke, sampai situ kalian paham ya tentang masalah aturan 90 hari dan bagaimana hutang kalian bisa lunas atau tidak. Singkat saja video ini saya buat, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.